Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Walan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita masih dalam nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk tetap dalam iman, tetap dalam Islam, tetap dalam amal-amal soleh. Kemudian kita syukuri semua nikmat-nikmat tersebut. Dengan mensyukuri nikmat itu, Allah akan ridho kepada kita. Allah akan memberikan tambahan keberkahan di dalam nikmat-nikmat yang kita syukuri. Kemudian dalam rangka bersyukur, kita perbanyak salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, syahidan sebagai saksi, syafi'an li ummatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tinggal 2 hari lagi kita akan masuk Ramadan yang penuh keberkahan, Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah, Ramadan yang penuh dengan maghfirah dari Allah. Ramadan tidak diberikan kecuali kepada umat yang terbaik, umat Islam. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dengan selamat, aman, sehat sampai Ramadan. Wasallimna Ramadan, dan serahkanlah kepada kami Ramadan itu untuk kami beribadah di sana semaksimal mungkin. Watasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah amal-amal ibadah kami, berikan kami taufik, berikan kami hidayah untuk qiyam, siam, dan beramal-amal soleh di bulan Ramadan. Berikan kami kekuatan ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dalam kajian kita ini kita ambil judul puasa Ramadan karena iman, ilmu, dan ikhlas. Jadi 3 ini akan kita uraikan secara ringkas di dalam surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 187, 188 hingga 189. Ini sambungan ataupun lanjutan dari tafsiran pekan yang lalu 183 sampai 186. Kita sambung sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla di sini sama dengan kutiba. Kutiba di ayat 183 sama-sama bina majhul. Uhilla dihalalkan. Yang menghalalkan tentunya Allah melalui ayat-ayat ini. Jadi puasa Ramadan itu tidak terlalu tegang-tegang. Puasa Ramadan kalau hanya untuk menahan lapar, haus dan tidak berjimak di siang hari, menurut Ibnu Rajab itulah yang terringan. Tapi puasa Ramadan ini harus kita buat suatu sarana untuk mendidik kita menahan hawa nafsu kita, bukan hanya nafsu makan, nafsu minum, nafsu jima, tapi untuk tidak menyakiti sesama kita di dalam bulan Ramadan. Ini yang berat. Tidak menyakiti sesama umat Islam di bulan Ramadan, terutama dengan lidah. Itu yang paling berat di dalam berpuasa, menjaga lidah. Baik dia menjaganya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk diucapkan, dan menjaganya supaya selalu mengatakan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Seperti zikrullah, tilawah Al-Quran, berkata yang baik, kalam thayyib. Nah, itu diperintahkan oleh Allah. Tapi seperti mencaci orang, menggibah orang, dan lain-lain, menghina orang, itu dilarang. Itu yang berat. Itu yang paling berat, seperti yang dilakukan oleh Maryam ibu Nabi Isa. Inni nadartu lirrahmani shauma. Saya bernazar. Nazar ini wajib dilakukan. Saya bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara, maksudnya tidak menggunakan lidah saya ini untuk menyakiti orang lain, untuk tidak mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain. Betapa berhasilnya Maryam menahan lidahnya, tidak mau membalas caci maki kaumnya. Dituduh berzina, diam. Karena dia bernazar sauma, puasa. Ini yang paling berat dalam berpuasa. Uhilla lakum, kita kembali ke ayat ini. Uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian lailatas siyami, malam-malam puasa, malam-malam Ramadan. Nih, makanya Ibnu Rajab mengatakan puasa puasa makan, lapar, haus, minum, dahaga dan berjima itu yang teringan. Kenapa? Karena dia hanya siang hari. Tapi kalau lidah ini siang malam harus dipuasakan. Lailatas siyami, malam puasa itu halal untuk berjima. Kalau itulah yang paling berat buat kita. Halal malam hari. Nih, sebelumnya Allah mengatakan yuridu lakumul yusra. Allah menghendaki al-yusra dalam ibadah. Kalau dilakukan karena iman, itu judul kita. Kalau dilakukan karena iman, karena Allah perintahkan begini, lakukan.
Allah perintahkan begini, lakukan, amalkan. Allah melarang begini, jangan lakukan. Nih, rafathu ila nisaikum. Rafas di sini ahli tafsir mayoritas mengatakan bahwa rafas yang dimaksud di dalam ayat ini adalah berjima. Bukan hanya bercumbu-cumbu, tidak, berjima. Malam hari itu boleh berjima. Kenapa turun ayat ini? Sebelumnya tidak boleh berjima kalau sudah habis isya atau dia ketiduran setelah berbuka, ketiduran, dia tidak boleh lagi berjima. Ini sebelumnya ini. Makanya di sini ini adalah asbabun nuzulnya, merasa berat umat Islam untuk melakukan tidak berjima di malam hari kecuali antara berbuka dengan sholat isya. Coba bayangkan, kalau tidak boleh jima, disinilah kemudahan dari Allah kepada hambanya, karena Allah Maha tahu hambanya ini adalah manusia lemah. Manusia lemah. Tapi makanya Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sudah panggilan iman, karena Allah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada mukmin, orang iman yang taat itu, semangat kita. Jadi iman ini membuat kita bersemangat untuk mencari akhirat, mencari ridho Allah. Hanya dengan iman. Hanya dengan iman dan ilmu. Nah, ilmunya bagaimana puasa itu, ini yang akan kita bahas sedikit nanti. Kemudian lakukanlah puasa itu karena ikhlas. Hanya karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan bantuan kepada kalian, bantuan makan, bantuan apa semuanya, al-ma'un liwajhillah, karena Allah. Kami tidak membutuhkan pujian, syukur dari manusia ataupun yang lain-lain, tidak. Kami tidak butuh. Hanya butuh pujian Allah, syukur dari Allah dan ridho Allah. Kalau itu semangat kita untuk beramal soleh. Kita beramal soleh, orang lihat tidak lihat, orang puji tidak puji, tidak mau tahu. Langsung lanjut beramal soleh. Karena yang kita harap adalah wajhullah, ridho Allah. Ridho Allah itu tidak perlu dipuji oleh manusia, cukup Allah yang memuji kita. Cara Allah sangat bijaksana, bagaimana dia memuji hambanya. Dia akan memberikan sesuatu, apa tuh, memanggil malaikat-malaikat supaya memuji hamba ini yang Allah puji. Kalau sudah malaikat yang memuji kita, apalagi makhluk yang di atas malaikat. Ar-rafathu ila nisaikum, untuk berjima dengan nisaikum, istri-istri wanita-wanita kalian. Ini pernah terjadi. Termasuk tafsir ini Ibnu Katsir mengatakan terjadi ketika Umar bin Khattab. Ini berat ini kalau sebelum turun ayat ini, berat. Umar bin Khattab melihat pulang dari masjid, melihat istrinya sudah tidur. Ini sudah isya ini. Ya namanya manusia. Umar bin Khattab juga manusia. Dia akhirnya mengajak istrinya untuk berjima. Padahal sudah tahu itu dilarang. Cuma karena dia manusia, dia mengajak istrinya. Istrinya bilang, menurut tafsir ini,
bukan hadis. Istrinya bilang bahwa saya sudah tidur. Tadi definisinya kalau sudah tertidur, baik sebelum Isya tertidur gitu. Kan biasa kita kalau habis berbuka itu biasa tertidur. Bisa karena kebanyakan berbuka atau memang kebiasaannya begitu. Kebiasaan kita kalau sudah konsumsi makanan, minuman, itu biasanya konsentrasi darah itu ke perut. Kosong di sini. Kosong di sini, akhirnya di sini timbullah ngantuk. Timbullah ngantuk biasa. Habis berbuka terasa itu. Habis berbuka, apalagi berbukanya yang banyak hampir-hampir tidak bisa lagi bergerak, duduk aja. Udah mikirin sholat Isya, aduh ini berat ini sholat Isyanya. Itu makanya teori Rasulullah tidak pernah makan gorengan apa semuanya sebelum dia sholat maghrib. Paling air minum tambah kurma, udah sholat maghrib. Kemudian kadang-kadang kalau ada makanan makan, kalau tidak nanti tunggu sahur. Itu teori Rasulullah. Makanya badan Rasulullah untuk sholat itu sangat-sangat ringan untuk melakukan sholat. Jadi Umar bin Khattab ceritanya, pergilah kepada Rasulullah, ini bagaimana saya ini ya Rasulullah. Makanya turunlah ayat ini yang membolehkan semalam suntuk, berjima dan makan minum di bulan Ramadan. Pengasih Allah, Rahman Rahim Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah yang Maha Pengasih. Jangan jauh-jauh dari Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih, Maha Perahmat. Apapun yang kita lakukan, selama kita mau kembali kepada Allah, Allah senyum. Karena Allah tahu kita ciptaannya lemah, khata'un, selalu melakukan kesalahan. Akui itu, kita harus akui. Itu yang kita ucapkan di Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, mudah-mudahan kita semua hafal. Jangan tidak hafal, dihafal. Sayyidul Istighfar luar biasa dahsyatnya. Ucapkan pagi, meninggal sebelum sore, masuk surga. Ucapkan sore, meninggal sebelum subuh, masuk surga. Hadis sahih. Jangan tidak dihafal ini. Ajak anak, ajak istri untuk menghafal dan mengamalkan, bukan dihafal aja. Mengamalkan, fahami. Saya hambamu di Sayyidul Istighfar. Ini abduka, saya hambamu ya Allah, yang kau ciptakan, yang kau tahu apa yang isi dalam hati saya. Wa ana ala ahdika mastata'tu, saya akan komit untuk beribadah selama aku mampu. Nah, ini diketahui oleh Allah. Allah yang mengajari Sayyidul Istighfar. Yang mengajari Sayyidul Istighfar Allah kepada nabinya, nabi mengatakan kepada kita, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu, berlindung kepada, jangan kau marahi aku. Min syarri ma sana'tu. Karena jeleknya amalku, jangan marahi aku. Engkau tahu siapa aku. Nah, ini Sayyidul Istighfar ini luar biasa pengakuan seorang hamba. Abu laka bi ni'matika alayya. Saya mengakui nikmatmu itu ada pada saya semuanya. Nikmatmu hanya dari apa yang aku lakukan, yang ku nikmati hanya darimu. Wa abu bidzambi. Ini dia. Kita harus mengaku. Saya mengakui saya ini banyak dosa. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa. Tidak ayah saya, tidak kakek saya, tidak guru saya, tidak ustadz saya, tidak kecuali engkau. Aku tidak tersenyum Allah. Ini hambaku ini tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali aku. Aku ampuni dosanya sebanyak apapun.
Itu sayyidul istighfar. Kalau guru katakan kepada murid supaya menghafal sayyidul istighfar, baca minimal awali dengan harimu dengan sayyidul istighfar. Habis subuh itu baca sayyidul istighfar. Langsung baca. Sebelum maghrib baca sayyidul istighfar. Tidak susah itu sebetulnya kalau kita melakukan itu dengan iman. Hunna libasul lakum. Hunna di sini adalah kata jamak dari hiya. Hiya huma hunna. Domir untuk kata ganti wanita. Istri-istri kalian itu adalah libasun lakum, pakaian kalian. Coba bahasa Al-Quran ini halus sekali bahasa Al-Quran. Tidak ada yang vulgar di dalam Al-Quran seperti yang dirubah-rubah di dalam Injil. Tidak ada yang vulgar di sini. Al-Quran itu bahasanya paling halus karena Allah yang menurunkannya dan tidak dirubah satu huruf pun. Jadi di dalam Injil itu terjadi vulgar bukan yang diturunkan Allah, dirubah-rubah. Jadi di sini hunna libasul lakum, apa tidak halus ini? Istri-istri kalian itu, nisa kalian itu adalah pakaian kalian. Sungguh nikmat ini bahasa ini. Kita makai istri, wa antum libasul lahunna, dan kalian wahai kaum lelaki libasun, juga pakaian untuk mereka. Kita pakai istri kita, istri kita memakai kita supaya aurat kita tertutup. Pakaian ini fungsinya menutup aurat, bukan gaya-gayaan ini pakaian. Fungsinya menutup aurat. Kalau kita mau membaca sejarah bagaimana pakaian para sahabat dengan fungsi menutup aurat, ada yang bisa beli celana, tidak bisa beli baju. Ada yang bisa hanya beli baju. Jangankan adanya sarung itu sudah paling mewah itu sarung. Nggak ada seperti baju kita sekarang ini, mewah-mewah kita. Cuma rada-rada malas untuk bersyukur. Ada sahabat, makanya sahabat itu ada hadis yang mengatakan, jangan kalian tiduran di masjid dengan mengangkat sebelah kaki. Ini bukan haram ini ya, ininya larangannya. Tapi karena sahabat-sahabat itu rata-rata tidak pakai sempak. Jadi kalau tidur mengangkat kaki, yang terjadi apa? Pemandangan yang tidak enak. Jadi ini gambaran sahabat. Ada sahabat sudah meninggal pun tidak cukup kafannya untuk dibeli. Beginilah gambaran sahabat yang menyampaikan Islam ini kepada kita. Makanya kita mengatakan radhiyallahu anhum. Tapi itulah yang diridhoi Allah. Kalau kita ini manusia-manusia sekarang ini belum tentu diridhoi Allah, kecuali orang-orang yang gigih mencari ridho Allah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi sama, punya kepentingan. Kita memakai istri kita memakai kita supaya aurat kita di luar itu tertutup. Ini kebutuhan biologis namanya. Jadi kalau kita sudah puas dengan istri-istri kita, itu di luar sana kita bisa menundukkan mata. Nah, ini antara lain sifat pakaian itu antara lain begitu. Tapi kalau di dalam rumah tidak puas-puas, tidak menyenangkan istri dan suami tidak menyenangkan istri, istri tidak menyenangkan suami, itu yang terjadi nanti di luar akan pikiran semakin kacau. Alimallahu,
Allah alima. Allah telah mengetahui. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang hamba-hambanya lakukan, itu sudah diketahui Allah. Jangan dikira bahwa amal-amal kita itu baru diketahui Allah setelah kita lakukan. Tidak, Allah sudah mengetahui. 50.000 tahun sebelum kita melakukan sesuatu di Bekasi ini, Allah sudah tahu kita, sudah tahu apa amal kita. Ilmu Allah itu tidak ada batas. Kalau setelah kita ada di dunia ini baru Allah tahu, itu terbatas ilmu Allah. 50.000 tahun sudah tahu Allah apa yang kita lakukan, akan kita lakukan, kemana kita pergi. Alimallahu annakum kuntum, Allah tahu kalian masalah makan minum di malam hari. Kemudian kalau ahlul kitab itu lebih keras lagi di malam hari itu. Jadi ada di antara sahabat juga ada ahlul kitab itu yang akhirnya tidak makan sahur. Makan sahur pun tidak boleh kalau sudah tidur. Di sini datanglah keringanan dari Allah, karena Allah Maha Rahman kepada hamba-hambanya, terutama hamba-hambanya yang mukminin. Alimallahu annakum kuntum, bahwa kamu semuanya itu, wahai hamba-hambaku, takhtanuna anfusakum, kalian takhtanuna melewati, melanggar. Di sini tadi mereka melanggar, sudah tidak boleh menurut adat ini, menurut kebiasaan tidak boleh lagi berjima setelah tidur, tidak boleh berjima setelah Isya. Berat sekali untuk kalian lakukan. Fataba alaikum, apapun yang kalian lakukan sebelumnya, fataba alaikum, Allah memaafkan kalian, menerima taubat kalian. Allah itu tawwab. Apa tawwab artinya? Sangat-sangat menerima taubat hamba-hambanya. Tidak ada pintu taubat yang tertutup. Siang hari Allah membuka pintu taubat untuk orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa di malam hari. Malam hari pun Allah membuka pintu taubat untuk orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Fataba alaikum, Allah memaafkan kalian, Allah menerima penyesalan kalian. Wa'afa ankum, dan Allah memaafkan, Allah menghapus dosa-dosa kalian yang kalian lakukan sebelum ayat ini turun. Sebelum uhilla lakum lailatas siyamir rafasu, sebelum turun ayat ini kalian melakukan yang macam-macam, yang melanggar ataupun yang keluar dari perintah-perintah dan larangan Allah. Maka sekarang afa ankum. Kalau sudah afa, dihapus bukan hanya ditutupi. Jadi menurut mayoritas ulama, afa ini lebih tinggi dari gufron, lebih tinggi dari kufron, kafarat. Jadi afa ini, makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalaulah seandainya saya menemui malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, apa yang kau sarankan yang aku amalkan? Coba, ini Aisyah bertanya kepada suaminya Rasulullah SAW. Kalau aku menemui, karena istri-istri Rasulullah semuanya ikut i'tikaf. Rasulullah i'tikaf, dan Rasulullah mengizinkan kepada istri-istrinya untuk i'tikaf. Dan setelah Rasulullah wafat, istri-istrinya meneruskan i'tikaf di Masjid Nabawi. Ini sunnah Rasulullah.
Apa katanya? Kalau kau menemui Lailatul Qadar itu, engkau i'tikaf ataupun engkau qiyamul lail, katakanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini afu, bukan kata Rasulullah kau beristighfar yang banyak, tidak. Karena afu itu tinggi sekali nilainya. Jadi menurut rincian ini, penjelasan, afu itu habis dari lembaran kesalahan. Kalau gufron masih ditutup, masih kalau dibuka, ini dosamu. Kalau afu dihapus, hapus semuanya. Makanya wa'afa ankum, dan hapus semua kesalahan kalian yang kalian lakukan sebelum ayat ini diturunkan. Ini keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan buat kalian dalam beribadah. Kemudahan buat kalian. Allah tidak ingin wala yuridu bikumul usra. Tidak ada kesulitan dalam beribadah. Tidak ada kesulitan dalam beribadah. Fal ana, sekarang ini setelah turun ayat ini, al-an itu bahasa Arabnya sekarang, al-an. Fal ana, maka sekarang basyiruhunna. Basyarah, apa arti basyarah? Itu kulit. Jadi kalau kulit bertemu kulit, coba ini sangat-sangat indah ungkapan bahasa Al-Quran ini. Fal ana basyiruhunna. Kita ucapkan ini di depan siapa saja. Ini indahnya ini. Kita ucapkan ini di depan siapa aja, tidak malu kita. Bertemukanlah kulit dengan kulit antara kalian suami istri. Coba halus bahasa ini. Balaghahnya Al-Quran, bahasanya itu betul-betul halus. Basyiruhunna, basyarah, ini basyarah. Nah, kalau manusia basyar, karena dia punya kulit. Nah, punya kulit. Innama ana basyarun mislukum, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Innama ana basyarun mislukum. Saya ini hanya basyar, manusia yang ada kulitnya ini. Kalau nggak ada kulitnya nggak kelihatan, bukan manusia. Innama ana basyarun mislukum. Jadi basyar itu sebetulnya artinya ini, arti aslinya kulit, basyarah. Basyiruhunna, makanya temukanlah kulit dengan kulit kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah, wabtaghu ibtigha yabtaghi, carilah ma kataballahu lakum, apa-apa yang diperintahkan Allah, apa-apa yang telah dituliskan Allah untuk kalian. Ahli tafsir berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan carilah keturunan kalian dengan basyar, dengan bertemu berjima di malam hari, ataupun carilah apa yang telah ditentukan Allah untuk kalian dengan ketaatan kepada Allah. Banyak sekali penafsirannya. Wa kulu washrabu, ini dia keringanannya. Makanya Ibnu Rajab mengatakan kalau hanya makan, minum dan jima puasanya itu paling ringan, karena tidak bolehnya hanya di siang hari. Jadi hanya ganti jam makan, ganti jam jima. Siang hari tidak boleh sama sekali. Itu paling ringan itu. Karena semua orang rata-rata, baik dia mukmin, tidak mukmin, puasa itu sekarang ini sudah terbiasa, sudah biasa. Jadi puasa yang kita lakukan jangan puasa kebiasaan, puasa ibadah, imanan dengan ilmu. Kulu washrabu, kulu perintah, amr, kulu washrabu. Jadi perintahnya kalau satu orang kul dengan kaf, bukan dengan qaf.
dengan kaf, kul, makan. Kula, makan kalian berdua. Kulu, makan kalian semuanya. Washrobu, kemudian makan minumlah. Washrobu, perintah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Jadi sepanjang malam itu boleh makan minum. Cuma kalau pikiran kita hanya makan minum di malam hari, halal. Tapi kapan kita ibadahnya? Kapan kita qiyamnya? Kapan kita merebut keberkahan dan maaf ataupun maghfirah dari Allah? Hatta hingga yatabayyana lakum. Jelas bagi kalian al khaytul abyad. Khayt di sini adalah artinya benang. Benang, tali benang, al abyad, benang yang putih. Dulu tidak ada jam, nggak ada alarm, belum ada hisab dulu. Karena Rasulullah sendiri, nahnu qaumun ummi, kami ini adalah kaum yang ummi, tidak tahu hisab, tidak tahu berhitung, tidak tahu hisab. Kita sekarang sudah tahu hisab dengan nikmat dari Allah. Allah mengajarkan ilmu falak, astronomi, perjalanan matahari, perjalanan bulan, perjalanan bumi, dikasih oleh Allah, nikmat dari Allah. Buktinya apa hisab itu? Buktinya kalau kita sholat mulai dari waktu subuh sampai isya, sudah ada itu waktu. Kalau itu ru'yah, susah kita. Bagaimana susahnya? Ru'yah itu kita bisa melihat, ini dia khaytul abyadu minal khaytil aswad. Di fajar itu bisa membedakan antara benang merah, benang putih, benang hitam. Bagaimana itu setiap hari begitu? Jadi inilah buktinya hisab itu adalah karunia dari Allah juga. Ru'ya karunia. Kalau kita menggunakan ru'ya, kita tidak akan bisa bikin kalender setahun. Coba bayangkan, tidak akan bisa. Nah, ini juga sekarang. Ini maaf ini, perbedaan antara hisab dengan ru'ya. Jangan saling menyalahkan. Nah itu di pemerintah juga, kenapa dia berani mengatakan pemerintah akan memulai puasa 19? Karena hisab itu kan. Kalau itu ru'ya, nggak berani dia. Nanti tanggal 18 baru dilihat. Kan gitu. Jadi menggunakan hisab. Kalau tidak menggunakan hisab, kita nggak punya kalender. Kita akan sulit. Untuk sholat sulit. Sholat zuhur selalu, semuanya keluar. Udah tergelincir belum? Itu ru'ya itu namanya. Nggak bisa. Sulit kita, makanya yang menggunakan hisab alhamdulillah. Dan yang pertama menggunakan ataupun yang pertama mengandalkan hisab dari tabi'in, anak seorang sahabat besar, perawi hadis, namanya Mutarrif bin Abdullah al-Khissir iya. Ini tahun 800-an Hijriah sudah mengakui hisab itu boleh diamalkan. Di antaranya adalah yang lain juga, ulama-ulama yang membolehkan hisab adalah Ahmad Syakir muhaddis, kemudian Mustafa Az-Zarqa, Syed Rashid Ridha, kemudian Azhar membolehkan. Di antara ulama-ulama yang temporer adalah Yusuf Al-Qaradawi membolehkan. Jadi antara hisab dengan ru'ya sebetulnya tidak bisa dipisah. Makanya tadi kita singgung, kami adalah ummah yang ummi. Sekarang kita sudah mendapatkan hisab dan mereka. Kemudian ada lagi namanya As-Subki. Silakan dilihat. As-Subki ini adalah Syafi'i. As-Subki adalah Syafi'i. Dia
berpendapat bahwa hisab itu lebih tepat. Sebetulnya hisab itu lebih tepat, karena menurut As-Subki dan yang lain-lain itu, kalau ru'ya itu sangat terbatas akan membuat kaum muslimin tapi tidak kita katakan ru'ya tidak benar, hisab tidak benar, tidak. Mana yang lebih kita cenderungi, silakan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ini dia kalau ru'ya ini dia. Kalau ru'ya inilah dia. Walaupun dalam hadis ada yang mengatakan puasalah kalau sudah melihat. Tapi kan menurut yang memakai hisab itu adalah illah alasan kenapa harus ru'ya di masa Rasulullah, karena belum ada yang bisa menghisab. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah berpuasa hingga malam hari lagi. Jadi kalau menurut ukuran di masa Rasulullah SAW, azannya Bilal itu tengah malam, membangunkan untuk sholat qiyamul lail, tahajud. Sedangkan azannya Ibnu Ummi Maktum itu baru fajar. Jadi Rasulullah mengatakan makan minumlah terus walaupun Bilal sudah azan, itu belum fajar itu, hingga nanti Ibnu Ummi Maktum azan baru tahan. Tidak boleh lagi makan minum. Sekarang ada imsakiyah. Sebelum fajar azan 10 menit sudah imsak katanya. Imsak itu definisinya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi sebelum azan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu bukan hukum Allah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul, hingga azan fajar azan fajar berkumandang masih boleh makan, karena Rasulullah mengatakan akhirkanlah sahur. Nah, ini dia, akhirkanlah sahur. Ini kemudahan dari Allah. Akhirkanlah sahur, jangan istilahnya sahur jam 2, sahur jam 3, akhirkan sahur. Karena sahur yang diakhirkan itulah sunnah Rasulullah. Maaf, ini saya tekankan ini. Sunnah Rasulullah adalah mengakhirkan sahur. Kenapa mengakhirkan sahur sunnah Rasulullah? Beda puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah mengakhirkan sahur. Ini di sini dikatakan sampai azan subuh masih boleh makan minum, bukan 10 menit sebelum azan subuh, tidak. Kita disuruh berpuasa, makan sahur. Makan sahur itu adalah diakhirkan, paling berkah. Sahur itu waktunya antara sepertiga malam hingga subuh, itu namanya sahur. Disitulah kita beristighfar. Orang yang makan sahur diakhirkan begitu untuk berpuasa, itulah yang paling berkah. Karena menurut hadis yang dihasankan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala al-mutasahhirin. Allah dan malaikatnya, ini hadis dihasankan, jadi kita amalkan. Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur untuk berpuasa. Makan sahur untuk dapat solawat, itu berkahnya. Mengakhirkan sahur itu sangat berkah. Dan nikmatnya sahurnya seorang mukmin itu dia makan kurma. Jadi usahakan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Siapkan kurma makan sahur, siapkan kurma untuk berbuka. Ini luar biasa.
Jadi kurma itu luar biasa kalori, kekuatan yang ada pada kurma itu sangat-sangat bagus untuk yang mau berpuasa dan yang berbuka puasa. Sekarang di kita ini sangat-sangat banyak kurma sudah. Banyak sekali kurma. Sana kurma, sini kurma. Siapkan di rumah. Siapkan di rumah karena sudah mudah. Sudah banyak kemudahan. Kurma dari Arab Saudi sudah banyak. Kurma dari Tunis banyak. Dari Mesir banyak. Tapi jangan beli kurma dari Israel. Benar kan? Gak usah beli kurma dari Israel. Siapapun yang masak, niatkan saya tidak mau beli ini karena ini hasilnya nanti akan membunuh kaum muslimin. Terus terang aja, ini akan membunuh kaum muslimin. Jangan pernah mau membantu orang-orang Yahudi. Jangan pernah mau dengan apapun. Jangan pernah mau. Apapun gerakan-gerakan, mau pemerintah mau siapa yang bekerja sama membantu Yahudi, jangan disenangi. Minimal itu. Kadzalika yubayyinullah. Sampai di mana tadi? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian hingga malam hari. Jadi puasa itu siang hari, sepanjang siang sampai malam hari. Malam hari itu diawali dengan apa? Masuknya waktu maghrib, tenggelam matahari. Itu malam, itu mulai malam. Jadi kalau ada yang berniat qiyamul lail, setelah maghrib itu sudah lail namanya. Sudah lail. Habis maghrib itu sudah lail. Jadi kalau kita umpamanya nanti menjelang-jelang layali ataupun Lailatul Qadar, kita masuk maghrib itu sudah qiyamul lail namanya. Cuma kalau yang namanya sholat tarawih, sholat qiyam, bukan habis maghrib, habis isya. Tapi kita mendefinisikan apa itu malam. Malam Lailatul Qadar. Mulai maghrib datang itu sudah malam Lailatul Qadar. Tidak usah tunggu sampai isya. Itu sudah bisa menjaga malam Lailatul Qadar. Mulai maghrib banyak kerjaan, sholat sunnahnya, zikirnya, tilawahnya, semuanya. Mau sedekah di malam Lailatul Qadar, silakan. Terutama di malam-malam ganjil setelah 20 Ramadan. Pokoknya habis maghrib sudah malam, sudah dihitung qiyamul lail. Qiyamul lail untuk, maksudnya bukan sholat qiyamul lail, tidak. Qiyamul lail untuk menjaga malam Lailatul Qadar. Wala tubashiruhunna. Jangan kalian pertemukan kulit kalian, maksudnya janganlah bercumbu, berjima dengan istri-istri ataupun suami-suami kalian. Wa antum akifuna fil masajid. Ini kemudahannya malam hari mau jima, makan, minum semuanya boleh. Tapi di sini panggilan untuk orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman. Diawali ini ayat puasa ini. Hai orang-orang yang beriman. Makanya kita perlu menguatkan iman. Terus setiap saat kuatkan iman. Kuatkan iman. Terutama dengan zikrullah. Itu menguatkan iman. Zikrullah itu menguatkan iman. Hai orang-orang yang beriman. Wala tubashiruhunna. Jangan kalian melakukan bertemukan kulit dengan kulit. Wa antum, sedangkan kalian itu akifuna, sedang i'tikaf fil masajid. Kalau di masjid i'tikaf nggak mungkinlah kita ajak istri kita untuk ini melakukan. Tapi kalau kita keluar masjid, kita lagi i'tikaf ini, keluar masjid kan boleh.
Kalau kebutuhan yang ini boleh keluar masjid. Mau cari makan, mau cari apa. Dulu di masa Rasulullah i'tikaf. Rasulullah i'tikaf nggak ada orang yang tahu apa yang dia lakukan. Karena Rasulullah di dalam kemah. Jadi di Masjid Nabawi itu ketika menjaga-jaga malam Lailatul Qadar i'tikaf, mulai dari malam 21, itu banyak kemah di situ. Jadi kalau ada masjid yang ada kemahnya, ini kalau kemah ini di dalam masjid, ini nanti tempat sholat jamaah di mana kalau udah penuh? Rasulullah dalam kemahnya ada pintunya, dan pintu kemah itu ditutup sama Rasulullah dengan tikar. Jadi tidak ada sahabat yang meriwayatkan kepada kita dalam hadis-hadis apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan mata mereka melihat, kecuali Rasulullah memberi sedikit-sedikit informasi tentang apa yang dia lakukan ketika dia i'tikaf. Dia keluar dari masjid yang tadinya sudah niat i'tikaf, sampai di rumah mubasyarah dengan istrinya, gagal i'tikafnya, batal i'tikafnya itu. Batal yang semalam itu. Tapi dia tidak salah untuk berjima di malam hari itu, tadi di atas sudah boleh. Tapi ketika kalian i'tikaf akifuna, kalian berdiam di masjid untuk ibadah. Jadi i'tikaf itu definisinya berdiam di masjid untuk ibadah. Terutama di sini adalah ibadah di bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan atau siang. I'tikaf itu siang boleh, malam boleh. Definisi i'tikaf tidak harus semalaman, tidak harus 10 malam, tidak harus 3 malam, tidak harus. Pokoknya i'tikaf itu niat berdiam di masjid untuk beribadah. Tapi di masjid ini untuk beribadah itu i'tikaf. Kita datang dari rumah, saya mau ke masjid, mau i'tikaf, mulai dari maghrib sampai nanti jam 9 malam, itu i'tikaf. I'tikaf namanya. Jadi i'tikaf itu definisinya diam di masjid untuk beribadah. Batas minimalnya tidak ada. Tidak ada batas minimalnya. Jadi kalau orang bilang kalau hanya 3 jam, 2 jam itu bukan, enggak, itu i'tikaf karena definisinya niat diam di masjid untuk beribadah hanya karena Allah. Di sini kalau kalian i'tikaf di malam hari, ini di malam hari ini, malam-malam 20 ke atas di masjid, fil masajid. Masjid itu jamak dari masjid. Masjid itu tempat sujud, karena sujudlah yang paling dominan di dalam beribadah di masjid itu. Salat namanya sujud, namanya masjid, tempat sujud. Tilka hududullah, karena itu sudah hukum Allah. Larangan, hudud itu dari had itu batas. Batas baik larangan, baik suruhan. Jadi perintah dan larangan had. Kalau had hudud, larangan-larangan dilakukan. Seperti orang mencuri, hadnya adalah dipotong tangannya. Nih tangan ini dari pergelangan ini ke sini, itu dipotong. Potong tangan kanan, karena tangan kanan yang melakukan. Kalau sudah dipotong, itu susah. Dulu susah untuk mencuri. Kalau sekarang terpotong semua pun bisa mencuri. Benar nggak? Sekarang bisa mencuri. Miliaran bisa dicuri, walaupun tidak punya tangan. Kalau dulu, kalau sudah tangannya terpotong, mau curi apa? Kalau masih mencuri, gunakan tangan kiri, potong tangan kirinya. Jadi sudah tidak bisa mencuri karena dulu masih manual. Sekarang sudah lewat
online. Pencurian sudah lewat online. Jadi nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa mencuri. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Makanya tadi kita katakan karena iman ini kita taati ini, taati. Jangan melanggar had ataupun batas-batas Allah. Fala taqrabuha, jangan dekati. Jangankan melakukan, jangan dekati. Jangan punya pikiran untuk melakukan itu. Kalian beribadah karena iman, kalian beribadah karena ikhlas, karena Allah semata-mata. Jangan dekati itu. Jadi Rasulullah di kubahnya, kita tidak pernah muncul Rasulullah dari kubahnya, muncul. Dibukanya pintu kemahnya, diselipkannya kepalanya keluar, dia mengatakan begini. Karena dia lihat sahabat-sahabatnya yang ikut i'tikaf saling keras suaranya mengaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran keras suaranya. Hei sahabatku, hei manusia, jangan kalian saling menyakiti di antara kalian. Sebelumnya kan sahabat merasa biasa aja. Yang sana keras, yang sini keras. Umar keras, Abu Bakar lembut. Pokoknya macam-macam suara sahabat itu. Umar pernah ditanya oleh Rasulullah, "Hei Umar, kenapa keras? Suaramu sangat-sangat keras untuk membaca Al-Quran." Apa kata Umar? "Kalau nggak keras ngantuk saya ya Rasulullah." Ini Umar. Datangnya Abu Bakar. Ini Rasulullah mensunnahkan sesuatu. Datangnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kau terlalu halus pula kau membaca Al-Quran. Apa katanya? Kalau aku keras-keras, aku takut ria, katanya. Jadi diambillah jalan tengah oleh Rasulullah. Jalan tengahnya bagaimana? Kau Abu Bakar angkat volumenya sedikit. Engkau Umar turunkan volumemu sedikit. Ini Rasulullah ini dengan sahabatnya mesra. Turunkan. Jadi kalau kita di masjid ini bawahnya contohnya di masjid ini, jangan keras-keras karena bisa mengganggu teman kita yang lain. Jangan keras-keras karena Allah Maha mendengar. Itu kalau kita berzikir baca Quran karena Allah, kita mengenal Allah Maha mendengar, nggak perlu keras. Itu dia lidah ini tadi, itu dia fungsinya dipuasakan. Jangan menyakiti tetangga kita di masjid, apalagi tetangga yang di luar masjid. Jangan keras-keras, karena keras-keras itu membawa kepada sesuatu yang ria'an nas. Terus terang saja, ria'an nas. Kenapa ria'an nas? Karena kita ingin kita zikir didengar oleh manusia, bukan didengar Allah. Karena Allah Maha mendengar dan dekat. Itu sering saya kasih contoh ini dalam pengajian-pengajian. Nabi Yunus bukan hanya di atas tanah di sini, tidak. Di dasar lautan, di perut ikan, berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai ke arsy. Siapa yang mendengar itu? Itu yang ikhlas namanya. Karena Nabi Yunus tahu Rabbnya Allah Maha mendengar. Jadi kalau kita tahu Rabb kita Maha mendengar, sadar sesadar-sadarnya, kita tidak mau pakai mikrofon untuk zikrullah. Enggak. Dengan alasan apapun mau mengajari jemaah, bertahun-tahun diajari nggak ngerti-ngerti. Mikrofon terus. Makanya saya bilang, zikir itu kalau menggunakan mikrofon itu ada unsur rianya. Rianya antara lain, wah masjid sana luar biasa zikirnya. Nah, itu dapat, itu dari manusia dapat.
Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi. Begitulah Allah menjelaskan, ini ilmu namanya, ini ilmu namanya. Kadzalika yubayyinullahu, begitulah Allah menjelaskan. Ar-Rahman khalaqal insana 'allamaul bayan. Allah yang mengajari insan yang dia ciptakan itu al-bayan, ilmu pengetahuan. Dari Allah ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu. Ini pengakuan malaikat ini. Malaikat sendiri yang diizinkan Allah untuk membawa Al-Qur'an, untuk membawa apa saja menjaga manusia. Mereka mengakui la ilma lana. Kami enggak punya ilmu ya Allah kecuali ma 'allamtana, engkau ajarkan, kecuali yang engkau ajarkan. Allamal khalaqal insana 'allamaul bayan. Yubayyinu, Allah menjelaskan, merinci apa-apa yang penting untuk kalian untuk beribadah dan untuk bermuamalah sesama manusia. Ini ibadah muamalah, puasa, i'tikaf, tidak menyakiti orang, tidak. Ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Linnasi, untuk manusia, semua manusia Allah yang mengajari. Semua manusia Allah mengajari. Cuma manusia itu ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Nah, ini bedanya. Kalau orang beriman wajib bersyukur. Kalau orang yang kafir, dia tidak mau tahu ilmunya bagaimana. Dia tidak mau tahu dari mana dia dapat rezeki. Dia tidak mau tahu siapa yang menciptakan dia, siapa yang menghidupkan dia, siapa yang mengizinkan dia untuk tinggal di bumi, siapa yang membuat dia tidur, siapa yang membuat dia bangun. Tidak mau tahu, tidak pernah dipikirkan. Kalau orang beriman harus memikirkan itu dan bersyukur. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini seorang mukmin ini yang melakukan ini. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Hanya Allah yang bisa membangunkan saya. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya dengan iman saya akan kembali kepada Allah. Allah yang mematikan saya, menidurkan saya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma amut wa ahya. Aku mati ini, tidur itu mati. Aku bisa bangun lagi nanti hanya karena Allah. Banyak orang yang gak bisa tidur, kaya gak bisa tidur, segar bukar tidak bisa tidur. Tapi orang yang gak punya duit ditidurkan oleh Allah. Itulah nikmat Allah yang tidak disyukuri oleh orang-orang yang tidak beriman. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, padahal dia tahu bahwa dia di dunia ini dihidupkan oleh Allah. Dunia tempat dia tinggal, Allah yang menciptakan. Langit tempat rezekinya, Allah yang menciptakan. La'allahum yattaqun, supaya manusia itu yang bersyukur itu yattaqun. Allah mengajarkan ilmu tentang muamalah, ilmu tentang ibadah, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Puasalah kalian supaya kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Di sini Allah mengajari kita tentang ilmu berpuasa, ilmu beribadah di dalam Ramadan, ilmu bermuamalah dengan sesama manusia, la'allahum, supaya manusia-manusia itu yattaqun, mereka bisa bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah, kemudian yattaqun ini mereka nanti akan dihindari Allah dari kengerian-kengerian mulai dari kubur sampai hari kiamat, dan disiapkan buat mereka suatu ganjaran. Ganjaran apa? Surga jannatun naim. Kemudian orang-orang yang berpuasa
punya pintu khusus. Luar biasa puasa ini. Luar biasa. Sudah dibukakan 8 pintu di selama Ramadan. Nanti orang-orang yang berpuasa karena imanan wahtisaban akan disiapkan pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, terutama puasa Ramadan, atau puasa-puasa yang lain. Begitu habis orang yang berpuasa masuk dari pintu Rayyan, pintu Rayyan ini ditutup oleh Allah. Tidak bisa dimasuki orang-orang yang hanya sholat, hanya berzakat, hanya tidak berpuasa. Jadi pintu Rayyan ini dikatakan Rayyan artinya apa? Memuaskan dahaga, itu Rayyan namanya. Jadi begitu masuk pintu Rayyan, disuguhi oleh Allah minuman surga. Tidak haus selamanya. Hadisnya hadis sahih. Ini kuasa Allah. Allah Maha Rahman. La'allahum yattaqun. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dalam Al-Baqarah. Setelah ayat-ayat ini ada namanya wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jagalah hubungan kalian dengan Allah. Pasti Allah mengajari kalian apa-apa yang kalian butuhkan dalam ibadah dan dalam muamalah. Tuh, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah yang mengajari kalian nanti. Jadi kalau mau ilmu laduni dari Allah, bertakwalah kepada Allah, jaga ketakwaan kita kepada Allah. Jaga ketakwaan, taat dengan perintah-perintah, kemudian hindari larangan-larangan Allah. Itulah definisi takwa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apa artinya wala ta'kulu? Jangan kalian makan amwalakum, harta-harta kalian, malun amwalun. Jadi harta-harta kalian jangan kalian makan. Di sini ta'kulu, di sini artinya nikmati. Karena kalau harta dimakan nanti orang yang tidak sampai pahamnya, emas itu harta, masa emas dimakan? Jangan kalian menikmati harta-harta kekayaan kalian itu di antara kalian bil batil. Ini lanjutan daripada pendidikan Ramadan. Lanjutannya ini nih. Tadi di bulan Ramadan karena perintah Allah yang halal pun tidak dimakan. Benar kan? Istri halal. Makanan kita halal. Minuman kita halal, tidak boleh dimakan. Kalau perintah Allah, sekarang perintah Allah lagi, jangan kalian makan. Kalau itu kita sudah berhasil, kita tidak mau makan yang halal, tidak mau makannya berhubungan dengan ini yang halal semuanya. Karena perintah Allah, itu namanya taat itu, takwa sudah itu, takwa. Makanan-makanan kita, minuman-minuman kita, istri kita istri yang halal, istri yang sah, tidak boleh berjima karena perintah Allah. Kita turuti sekarang perintah Allah. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan makan, jangan nikmati harta-harta kalian itu dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang haram, yang batil. Tadi yang halal pun tidak kumakan ya Allah kalau engkau perintahkan, engkau larang. Sekarang dilarang oleh Allah, jangan. Mampukah kita untuk tidak memakan harta-harta yang haram? Itu tergantung waktu kita berpuasa, tergantung iman kita di puasa. Waktu dulu biha ilal hukam, ini yang banyak terjadi sekarang ini zaman now. Kalian bawa ini ke pengadilan hukam supaya kalian bisa merampas harta orang lain, supaya kalian bisa merampas tanah orang lain. Kalian bawa ke pengadilan, kemudian yang mengadili pun kalian kuasai, kasih duit supaya memenangkan kebatilan kalian. Ini terjadi sekarang ini. Kalau ini dilakukan, puasanya tidak ada nilainya, tidak diterima oleh Allah. Waktu dulu biha ilal hukam,
kalian bawa ini masalah mau makan harta yang haram ini kepada al-hukam, kepada pemerintah-pemerintah, kepada hakim-hakim. Litakulu fariqan min amwalin nas, supaya kalian bisa menikmati memakan harta-harta sebagian manusia. Banyak kejadian mengambil harta-harta manusia. Manusia banyak, manusia khalayak ramai, rakyat namanya. Bil ifmi, dengan cara yang tidak benar. Cara yang tidak benar itu banyak caranya. Mau dikorupsi, dirampas, di apa, di ini, dibawa ke pengadilan, bawa pengacara, bawa ini semuanya. Bil batili bil ithmi wa antum ta'lamun. Nih, beratnya di sini nih. Kalian tahu itu salah. Cuma karena nafsu kalian tidak berhasil di bulan Ramadan menahan nafsu, menahan hawa nafsu, memakan yang haram. Padahal sudah dilatih, yang halal pun jangan dimakan karena Allah. Sekarang kalian tahu itu salah, tapi kalian masih melakukannya. Ini akibatnya nanti apa? Amal-amal ibadah kita tidak akan diterima Allah. Kita berdoa sehebat-hebatnya, kalau ini kita lakukan, makan yang haram, tidak akan bisa. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas dijelaskan oleh Allah, bayyin, sudah dijelaskan oleh Allah. Wal haramu bayyinun, dan yang haram sudah dijelaskan. Ada seorang yang musafir dia berjalan. Biasanya doa orang musafir itu makbul. Doa orang musafir makbul, orang sakit makbul, orang berpuasa makbul. Makanya kalau kita dalam puasa, jangan lewatkan detik-detik kita untuk berdoa. Berdoalah apa aja. Mau istighfar, Allahumma innaka afuwwun, jangan tunggu dulu sampai apa? Sampai nanti malam Lailatul Qadar, jangan tunggu. Allah, karena apa? Orang berpuasa itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan doa yang makbul. Doakan ayah ibu, doakan saudara, anak-anak, semuanya, tetangga didoakan. Karena apa? Karena kita lagi berpuasa, lidah kita disuruh untuk apa? Berbuat kalam yang baik, meninggalkan kalam yang jelek-jelek. Wa antum ta'lamun, kamu semuanya. Seorang musafir itu apa katanya? Ya Allah, terimalah begini, ya Allah, minta begini. Walaupun dia musafir, tapi karena malbasu min haram, makaluhu min haram, makanannya, minumannya, dan pakaiannya yang dia pakai dari hasil yang haram. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, dalam surat An-Nisa, orang-orang yang memakan harta anak yatim itu zulman, dengan cara haram, cara dia memaksa untuk mengadili dengan cara haram. Innama ya'kuluna fi butunihim naro, sesungguhnya mereka memakan api di perut mereka. Dahsyat. Nauzubillah dari harta yang haram. Jangan mau ikut kerjasama memakan harta rakyat. Itu jelas-jelas di perut kita adalah api neraka. Wa yaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk neraka yang menyala-nyala. Yasalunaka 'anil ahillah, kita lanjut. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, 'anil ahillah. Ahillah ini adalah jamak dari hilal. Hilal itu adalah bulan sabit, pertanda masuknya awal bulan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Mungkin kita belum menghafal ini doa. Ya Allah, ahillahu, sabit ini jadikan buat kami. Masukkan kami ke bulan baru ini bil amni wal iman, dengan aman, nyaman beribadah dan iman, dan beriman terus. Orang beriman ciri-cirinya adalah rajin beribadah. Orang beriman ciri-cirinya adalah senang sekali dekat dengan Allah. Ahillah jamak dari hilal. Qul hiya mawaqitu linnas,
katakanlah bahwa hilal itu adalah mawaqit. Mawaqit itu jamak dari mikot. Mikot itu batas waktu, batas tempat. Nah, mikot itu artinya kalau mikot orang haji batas waktu, batas tempat. Mikotnya dari mana? Bir Ali. Sebetulnya itu Dzulhulaifah. Mikotnya dari mana? Dari Yalamlam. Mikot itu batas waktu dan batas tempat. Jadi begitu masuk Bir Ali, tempat namanya itu. Batas waktunya adalah musim haji, masuk Bir Ali harus berniat. Harus berniat. Tidak berniat lewat itu namanya melampaui mikot kalau mau berhaji. Qul hiya mawaqitu linnas, dia adalah batas-batas untuk manusia. Wal hajj dan hajj. Jadi batas-batas di sini adalah batas-batas ibadah. Mau dia mikotnya batas ibadah, iddahnya wanita, batas ibadahnya orang yang mati ininya, segala macam batas-batas itu adalah sudah dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran dan Rasulnya. Wal hajj, dan juga mikot itu adalah untuk mengetahui apa itu haji, di mana batasnya, di mana mikotnya, apa ilmunya tentang haji. Walaisal birru, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh itu bukanlah bi antatul buyuta min zuhuriya. Amal soleh, kebaikan bukanlah ditandai dengan ta'tul buyuta, kalian mendatangi buyut. Buyut itu jamak dari baitun, baitullah, bait buyutullah. Min zuhuriya, dari atasnya ataupun dari belakangnya. Jadi di zaman-zaman jahiliyah belum datang ilmu tentang haji, belum datang ilmu tentang ibadah. Mereka kalau mau berangkat haji ataupun pulang haji, ini ilmu. Mau berangkat haji, pulang haji, itu nggak mau keluar dari pintu depan. Ada yang membuka loteng. Ini ilmunya ilmu apa? Ilmu reka-reka namanya. Makanya kalau beribadah jangan mereka-reka, mengada-ada. Ada perintah dari Rasulullah, lakukan. Itulah yang paling berkah dan yang paling makbul. Makbul di sisi Allah, di yaumul qiyamah dijamin makbul. Kalau yang diinikan oleh Rasulullah dijamin makbul. Kalau tidak dijamin makbul, bukan Rasul namanya. Kalau direka-reka, ini kita begini. Ini namanya mereka-reka ini di masa jahiliyah. Kalau berangkat haji jangan dari ini, harus begini, harus mundur, harus ini segala macam. Pulang naik haji, mereka juga begitu, tidak mau dari depan, dari belakang. Makanya di sini diperintahkan walakinnal birra man ittaqa. Tapi amal soleh, kebaikan itu adalah kalau dilakukan dengan takwa kepada Allah. Pelajarannya harus dari Allah. Ibadah itu harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itulah yang amal soleh namanya, yang diterima oleh Allah. Waqtul buyuta min abwabiha. Di sini lagi dijelaskan. Datangi rumah itu, keluar dari rumah itu, datangi dari rumah itu setelah kalian pulang dari ibadah. Min abwabiha, dari pintunya yang biasa kalian masuk keluar. Jangan mereka-reka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Pelajarilah apa itu ibadah sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Itu namanya bertakwa kepada Allah dalam beribadah. Ada perintah Rasul, ada perintah Allah, lakukan. Kalau tidak ada perintah Allah, ini masalah ibadah ini ya, masalah ibadah. Jangan dipeleset. Kalau tidak ada perintah Allah, nggak ada perintah Rasul, jangan lakukan. Itulah yang selamat. Itulah yang najah nanti. Selamat daripada apa? Daripada kesesatan. La'allakum tuflihun. Supaya kalian menang di dunia, beramal sesuai dengan perintah Rasulullah. Menang di akhirat, sudah beramal, ditanya Allah,
Kenapa kau amalkan ini? Ya Allah, Rasulmu memerintahkan. Kalau tidak diperintahkan kita amalkan, nanti Allah bertanya. Ini pasti Allah bertanya ini. Tidak ada yang tidak ditanya oleh Allah. Semua kita ditanya oleh Allah. Semua diadili langsung. Diadili langsung oleh yang maha adil. Kenapa kau lakukan ini? Ini diperintahkan oleh teman. Katanya. Katanya, saya tidak menerima ini. Tapi kau sudah dapat katanya. Kan begitu yang tiga orang. Ahlul Quran. Hafiz. Tapi dia mengamalkan itu. Kalau orang lihat di dunia ini, kita melihat dia. Dahsyat, luar biasa. Hafiz Quran. Hafiz Al-Quran. Cepat dia. Tahu halamannya, tahu ayatnya, tahu di mana, di pojok sana, pojok sini. Tahu dia, saking hafiznya dia. Tapi ini diadili oleh Allah langsung, nggak ada yang lain, tidak ada yang lain, langsung. Ya Allah, katanya, aku menghafal Al-Quranmu liwajhillah, karena engkau ya Allah, tidak karena Allah. Ini pengadilan Allah maha adil. Tidak ada yang lebih adil dari Allah. Tidak. Kau menghafal Al-Quran supaya orang memuji engkau, supaya orang mengatakan ini luar biasa hafiz. Kau sudah dapat itu di dunia. Ya dapat dia, dipuji orang kemana-mana. Dipuji orang kemana-mana, dicium tangannya. Kemana-mana tunduk. Orang tunduk, mencium dia tunduk. Tidak boleh, begini tidak boleh. Tunduk, ditundukkan kepalanya. Saya pernah lihat videonya begitu. Kalau tidak tunduk menyalam kiainya, itu dikasih tunduk. Dikasih tunduk. Katanya diulang katanya, diulang. Tunduk. Ada yang ingsut. Itu sudah dapat kau di dunia. Tapi sekarang di sini nggak dapat itu. Nah, sana neraka. Hafiz ini hadis sahih. Kemudian yang bersedekah juga begitu. Saya sedekah ya Allah karena wajahmu, karena engkau. Aku lakukan. Enggak. Kau bersedekah supaya orang katakan dermawan luar biasa. Sudah dapat kau di dunia, sudah dapat. Sekarang tidak. Bagi aku tidak begitu. Sana neraka. 2. Yang ketiga, mujahid fisabilillah. Ini hadisnya hadis sahih, ini bukan reka-rekaan. Rasulullah yang menceritakan. Supaya kita apa? Beramallah karena Allah. Mujahid fisabilillah. Saya berjihad ya Allah li'ilai kalimatillah, untuk mendirikan kalimatullah, tauhid. Supaya agamamu tidak, kata Allah. Itu kau di dunia supaya dibilang jago, kesatria, gagah, di mana-mana menang. Sudah dapat kau di dunia pujian itu. Tapi bagi saya itu tidak benar. Neraka. 3 ini neraka. 3 neraka. Yang beramal soleh menurut pandangan manusia. Tapi karena dia melakukan itu tidak ikhlas karena Allah. Tidak ikhlas karena Allah, karena dipuji oleh manusia. Makanya ikhlas itu bertingkat-tingkat. Sering kita ucapkan di sini supaya kita mendapat pelajaran untuk diri kita minimal. Pertama, kita melakukan ikhlas. Itu benar-benar ikhlas. Tahap kedua, datang godaan. Baik kepada diri kita, baik dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Datang godaan. Wah ini sih Pak Kiai ini katanya. Masya Allah tahajudnya bagaimana. Masya Allah qiraahnya bagaimana. Masya Allah sedekahnya. Di depan orang itu. Makanya yang gitu-gitu Rasulullah mengatakan jangan lakukan itu. Memuji orang itu jangan di depan matanya. Di belakang dialah kalau mau muji. Karena engkau sudah memotong lehernya. Ini ria nanti dapat. Siapa orang yang tidak senang dipuji? Senang semua dipuji. Itulah pintu setan untuk membuat kita ria. Nanti lama-lama kalau tidak dipuji orang, kita tidak enak.
Tidak ada enak dipuji. Nanti lama-lama nggak dipanggil kiai, nggak mau salaman dengan orangnya. Saya punya bukti. Tidak dipanggil kiai, assalamualaikum Pak Kiai, nggak mau dia disalam. Tapi kalau begitu dipanggil kiai, ini ria, ini mulai datang setan. Setan itu tahu celah-celah manusia itu supaya ria. Kalau sudah ria amal tidak diterima Allah, setan tahu itu. Piawai banget ini setan. Kemudian lama-lama tingkatan ketiga adalah kita beramal akhirnya ingin dipuji orang. Hancur sudah amal kita. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Membaca Al-Quran, melihat HP ketika sholat. Ini perkaranya adalah perkara apakah sah sholat orang yang sholat melihat mushaf baik di HP atau Quran biasa, apakah sah? Kalau kebanyakan pendapat ulama, kalau itu dilakukan dalam sholat sunnah itu sah, tidak ada masalah sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib ya, itu ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena yang melihat mushaf itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha karena tarawihnya di rumah. Aisyah di rumah tarawihnya. Rasulullah menunjuk seorang imam untuk Aisyah. Dan imam yang mengimami Aisyah dan anak-anak yang mengikuti dia wanita yang lain, itu imamnya melihat mushaf, membaca mushaf, tapi bukan sholat wajib ini, sholat sunnah. Makanya dikatakan tidak ada masalah kalau melihat HP ketika sholat sunnah ya ucap. Kalau sholat wajib usahakanlah jangan melihat HP, karena nanti dipertikaikan. Karena ada orang yang tidak hafal Al-Quran, gak banyak hafalannya, dia ingin sholat itu banyak membaca Al-Quran, kan gitu, lihatlah HP, tidak ada masalah. Karena itu dari dasarnya adalah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin diimami oleh, kalau nggak salah namanya Zakwan, sahabat namanya Zakwan, diimami dia dan ini melihat mushaf. Demikian. Kalau ada yang lain, kalau tidak ada kita cukupkan. Ayo silakan. Dari kajian kita disampaikan bahwa saum ini bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga lisan kita. Ya. Juga sering disampaikan oleh Bapak Ustaz bahwa semuanya itu berawal dari penyakit hati dan hati kita muncul dan muncul. Yang jadi pertanyaan saya, ini banyak di sekarang ini orang ya baru belajar ilmu agama satu dua kitab, tapi sudah berani menyalahkan ulama karena tidak sejalan pemahamannya dengan dia. Mestinya kan klarifikasi, Pak Ustaz. Ini kan termasuk penyakit hati yang tidak kecil, Pak Ustaz. Jadi untuk itu rasa ego tadi itu kalau merasa sudah pintar, itu bagaimana caranya di bulan Ramadan ini agar penyakit ini bisa terkikis lah paling tidak. Iya. Jadi ada pertanyaan. Orang baru pernah membaca Alkitab, kitab berapa kitab lah, tapi sudah sampai berani menyalahkan seorang kiai yang sudah lama baca kitab. Kan gitu pertanyaannya. Sebetulnya orang berilmu itu
Orang berilmu itu harus semakin tawadu. Pegangannya satu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah, yang paling menjaga hubungan dengan Allah adalah orang yang berilmu. Maksudnya apa? Orang yang berilmu tidak mau menyakiti orang lain. Orang yang berilmu tidak mau menyakiti orang lain. Orang yang berilmu itu selalu mengatakan wallahu a'lam. Itu ada orang berilmu, kalau dia berilmu wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Jadi kalau Allah lebih tahu, Allah memerintahkan kita jangan saling menyakiti di antara orang mukminin. Jadi kiai itu orang mukminin, jangan kita sakiti. Walaupun kita merasa lebih pintar dari dia, kiai itu jangan disakiti. Banyak cara lain. Cara lain orang berilmu. Cara lain orang berilmu itu gitu. Kan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Semakin dia berilmu sebetulnya, dia harus semakin tawadu dengan manusia. Apalagi dengan guru-guru. Kecuali dia yang sudah berilmu ini menanyakan sesuatu. Bagaimana ini kalau orang yang bertanya juga ini harus bijak bertanya. Jangan mengatakan bagaimana ini siatu itu kiai yang itu melakukan. Jangan. Bagaimana kalau seseorang melakukan begini, apa hukumnya? Dia menjawab, tidak menunjuk orang. Rasulullah tidak pernah menunjuk sahabatnya. Tidak pernah. Malah mengatakan begini, ma balu qaumin, padahal dia tahu siapa yang melakukan kesalahan itu. Bagaimana itu seseorang kaum melakukan, enggak pernah menyebutkan ini Rasulullah. Jadi kita juga begitu, adabnya bertanya itu. Jangan mengatakan ini kiai ini melakukan begini, bagaimana? Enggak usah. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang melakukan ini? Jawablah. Jawaban itu begini. Kalaupun kiainya tersinggung ya terserah dia, tapi dia tidak disebut. Ini namanya cara menjawab dan bertanya seorang yang berilmu. Nah, demikian. Jadi semakin berilmu sebetulnya kita, orang yang berilmu ya semakin berilmu, semakin banyak membaca. Itu seorang yang adab berilmu itu apa? Semakin bodoh. Nah, itu baru orang yang berilmu. Tapi kalau baru berapa bulan ikut kajian sudah berani, itu tidak berilmu namanya. Ini semakin banyak ilmu kita dapat kalau kita tawadu. Rupanya saya bodoh. Saya semakin banyak, semakin bodoh, semakin banyak, semakin bodoh. Begitulah seharusnya mengaji Quran itu begitu. Semakin kita dalami tafsir, semakin kita dalami banyak, semakin bodoh kita. Jangan semakin pintar rasanya, jangan. Itu namanya mukhtal. Mukhtal itu merasa sombong kepada dirinya, mentang-mentang ikut kajian sana sini. Jangan. Semakin banyak kita membaca, harusnya kita mengatakan semakin bodoh saya. Itu yang seorang yang berilmu menjadikan. Satu lagi terakhir, kalau tidak ada, kemudian wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang maha tahu tentang yang benar itu bagaimana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.